Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi anak-anak. wabarakatuh. Semoga Pagi, Pak. kalian pada hari ini dalam keadaan sehat, diberi kelapangan waktu, diberi kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul melalui dunia maya ini. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, semuanya duduk yang tegap, tidak perlu berdiri, tidak apa-apa. Ikuti nyanyi. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, menumbuhkan semangat kebinekaan di dalam diri kita, mengingat Indonesia ini didirikan dengan tumpah darah, dengan cucuran darah ya, para pahlawan sehingga bisa terbentuk negara Indonesia. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar ini kalian akan melihat, gambar ini ya, ini adalah sebuah masalah besar bagi lingkungan. Oke, masalah besar bagi lingkungan. Coba anak-anak ada yang mau menjelaskan Pak Guru bahaya dari kegiatan ini. Ada yang bisa kira-kira? Menurutmu apa? Menurut prediksimu, menurut perkiraanmu? Saya, Pak. Ya, siapa Mbak Naira? Coba dijelaskan bahaya dari gambar. Menebang pohon. Menebang pohon dapat menyebabkan banjir dan juga tanah longsor. Oke. Banjir dan tanah Membuang longsor. sampah. Membuang sampah di sungai dapat menyebabkan banjir karena sungai tersumbat. Oke, betul. Terima kasih Mbak Naira. Dari gambar ini, setahu kamu yang bahaya apa ini? Gambarnya ini. Apa Mbak? Jawab. Ayo, enggak apa-apa. Jawab yuk. Pak, Iya. Ayo Mbak Syifa. Bukan Zoom aku. kalau pohon ditebang, nanti hutannya jadi gundul, hewan-hewannya nggak punya makanan. Boleh, betul. Kalau sungainya banyak sampah, nanti jadi kotor, baunya nggak sedap. Iya. Jadi nggak nyaman. Mati. Kan tabel yang paling bawah, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, kemudian pertanyaannya apa, jawaban apa. Maksudnya apa ini? Jadi dari paragraf-paragraf ini, misalkan di paragraf 1, setelah kalian membaca paragraf 1, mengamati di paragraf 1, membaca, kalian akan menemukan sebuah pokok pikiran atau sebuah inti dari paragraf 1. Nah, kalian membuat sebuah pertanyaan yang jawabannya ada di dalam paragraf 1. Perhatikan baik-baik. Perhatikan gambar dua jenis ekosistem tersebut yang sama. Perbedaan apa sajakah yang dapat kamu lihat dari keduanya? Perhatikan semua komponen ekosistem yang tampak pada gambar. Kelompokkan setiap komponen ekosistem yang termasuk komponen biotik dan abiotik. Pernahkah kamu melihat kedua jenis ekosistem di atas? Apakah kamu pernah melihat ekosistem yang berubah dari masa ke masa? Mengapa ekosistem dapat berubah? Apa sajakah yang menyebabkan perubahan ekosistem? Nah, ini adalah lembarnya tadi, lembar kerja kalian, yaitu perhatikan ini, bagian bawah ya. Perhatikan bagian bawah kembali. Perhatikan bagian paling bawah ini. Kalian nanti melihat kembali video yang Pak Guru tayangkan tadi ya. Yang Pak Guru tayangkan tadi, melihat kembali video tersebut. Kemudian nanti anak-anak dari video tersebut tuliskan, contoh begini, nama ekosistemnya. Ekosistem hutan. Ya, penyebab perubahan penebangan hutan secara liar. Nah, jadi kalian membuat diagram perubahan jaring-jaring makanan.
perubahan ekosistem. Teman-teman Smart Point, ekosistem adalah suatu kesatuan yang utuh antar makhluk hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Perhatikan video berikut. Ini merupakan video tari merak. Jadi ini video tari merak. Nanti anak-anak semuanya melihat, kemudian mencari informasi mengenai atribut atau properti yang ada pada tari merak. Jadi kan ini memakai properti ya, profilnya ini. Jadi properti tadi yang Pak Guru kirimkan tadi, ya, tari tadi, kalian akan mencari properti tarinya. Misalkan nomor 1, tadi diganti ya, nomor 1 misalkan propertinya selendang atau sabuk, itu fungsinya apa? Jadi nama tarinya tidak perlu. Tadi Pak Guru sudah rubah. Jadi nomor 1, kemudian nama propertinya apa, kemudian fungsinya apa. Jadi teori kita pelajari tadi seperti ekosistem, jaring-jaring makanan, kemudian tari tadi, itu sebenarnya di lingkungan kita ada. Pak Guru ambil contoh begini. Pak Guru ambil contoh di kehidupan nyata kita. Di sekitar kalian ada sawah. Nah, sawah ini termasuk ekosistem. Di dalam sawah itu nanti ada hubungan makan dan dimakan, itu yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Loh, kalau dalam suatu kondisi ini, musim hujan datang seperti hari ini, kemudian tanamannya tumbuh dengan subur, produsennya ini, padinya subur, rumputnya banyak di situ, maka hewan-hewan seperti tikus, belalang, ulat itu juga akan banyak di situ karena mencari makan. Ya, seperti pepatah mengatakan ada gula, ada semut. Di mana di situ ada sesuatu yang mereka butuhkan yaitu makanan, maka di situ mereka akan kumpul. Maka mungkin di rumah-rumah kalian atau di sekitar kalian pernah melihat di musim hujan itu kenapa ular-ular itu banyak muncul. Kenapa? Karena mereka mencari makan, makanannya semakin banyak, kataknya semakin banyak di musim hujan. Kemudian tikusnya semakin banyak. Kenapa bisa semakin banyak di musim penghujan? Karena padi, tanaman yang mereka butuhkan juga semakin meningkat. Inilah dampak dari perubahan ekosistem. Dampak dari perubahan ekosistem ini bisa karena cuaca ya, bisa karena ulah manusia, termasuk tadi penebangan hutan, hutannya ditebang, maka hewannya akan menurun. Sekarang kita, kalau kamu lihat di jaring-jaring makanan itu banyak sekali kita melihat mengenai elang ya. Burung elang itu sebagai predator atau konsumen tingkat 3. Tapi di dunia nyata, kita jarang sekali melihat yang namanya elang. Betul enggak? Elang itu sekarang kita jarang sekali melihatnya. Kenapa jarang melihat elang? Ya karena memang populasi mereka menurun. Karena perburuan manusia. Diburu manusia. Nah, kalau elang ini menurun, maka yang memangsa ular, ya, karena dia memangsa ular juga semakin menurun. Dampaknya apa? Ularnya semakin banyak. Karena apa? Tidak ada yang memakan ular. Ya. Ekosistem juga mempengaruhi rantai makanan, Pak. Betul, ekosistem juga mempengaruhi rantai makanan. Tadi kalian sudah bisa membuat kalimat tanya dari bacaan, kemudian menjawabnya sendiri sesuai dengan bacaan yang ada. Kira cukup. Silakan Kak Siva untuk pimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin Kak Siva. Mari kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Kak Siva. Pak Guru akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo. Minta warahmatullahi wabarakatuh.